الفاتحة إلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ثم إلى روح جميع الشهداء والصالحين والصديقين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمفسرين والفقهاء في الدين خصوصا إلى روح الشيخ المغفور نشر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي رضي الله عنه وإلى أرواح من أنفقوا أموالهم لبناء هذا المسجد إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib dan jamaah majlis taklim Masjid Jami Nurul Jannah yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua mendapatkan cucuran rahmat, ridho, berkah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kita sehat walafiat, taufik dan hidayah sehingga kaki kita masih ringan melangkah duduk kumpul bersama di rumah Allah Masjid Jami Nurul Jannah dalam rangka kita duduk di taman surganya Allah di dunia, yaitu duduk di majlis ilmu. Kalau Allah memperkenankan kita duduk di taman surga di dunia, mudah-mudahan Allah berkenan memasukkan kita semua nanti ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dengan istiqomah kita menjalankan sunnah-sunnah beliau, selalu bersolawat bersalam kepada beliau, kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapat syafaatul uzma dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ruwiya an Adi ibn Hatim at-Ta'i an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah diriwayatkan dari Adi bin Hatim at-Ta'i dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yu'maru bi unasin minan nasi yaumal qiyamati ilal jannati, diperintahkan kepada manusia dari manusia-manusia pada hari kiamat ke dalam surga. Hatta idza danau minha, sehingga apabila
mereka dekat darinya. Wastanshaku raihataha, mereka mencium baunya. Wa nadharu ila qusuriha, mereka memandang istana-istananya. Wa ila ma a'addallahu li ahliha, dan kepada apa yang Allah janjikan untuk penghuninya. Nudu an asrafuhum anha, dipanggil mereka, berpalinglah mereka darinya. La nasiba lahum fiha, tidak ada bagian untuk mereka di dalamnya. Fayarji'una bihasratin wa nadamatin, maka kembalilah mereka dengan perasaan kecewa, wa nadamatin, dan menyesal. Ma raja'al awwaluna wal akhirun, tidak kembali oleh orang-orang yang awal dan orang-orang yang akhir, bimisliha, sepertinya. Fayaquluna, maka mereka berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, lau adkhaltana an-nara qabla an turina ma araitana, kalau saja engkau masukkan kami ke dalam neraka sebelum engkau perlihatkan kepada kami apa yang telah kami lihat. Min sawabi ma a'dadtahu li awliyaika, dari pahala balasan apa yang telah engkau janjikan untuk kekasih-kekasihmu. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, aradtu bikum dzalika, aku telah berkehendak, aku menginginkan itu dengan kalian. Kuntum idza khalautum baraztumuni bil adhaimi, kalian itu apabila dalam keadaan sunyi, baraztumuni bil adhaimi, kalian muncul dengan dosa-dosa besar. Wa idza laqitumun nasa laqitumuhum mukhbitina, dan apabila kalian menjumpai manusia, kalian jumpai mereka mukhbitin, dalam keadaan khusyuk, yakni mutawadhi'in, artinya rendah hati. Tura'una an-nasa bi a'malikum, kalian pamer kepada manusia dengan amal-amal kalian. Khilafa ma tantawi alaihi qulubukum, khilafa ma tantawi alaihi qulubukum, berbeda dengan apa yang terbetis atasnya oleh hatimu. Hibtumun nasa walam tuhabuni, engkau menganggap hebat manusia dan engkau tidak menganggap aku hebat. Wa ajlaltumun nasa walam tajulluni, engkau agungkan manusia tapi engkau tidak mengagungkan aku. Wa taraktum linnasi walam tatruku ilayya, engkau tinggalkan sesuatu karena manusia dan engkau tidak meninggalkannya karena aku. Fal yauma, maka pada hari ini, udhikukum alima iqabi, rasakan kalian alima iqabi, sakitnya siksaanku. Ma'ama haramtukum min jazili thawabi, dan aku haramkan untuk kalian dari agungnya balasanku. Wallahu a'lam. Bapak hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan hadis ini, Pak. Ini hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang bab ikhlas, masih bab ikhlas. Jadi, Pak, nanti ada golongan manusia. Manusia maksudnya di sini muslim. Ada orang Islam nanti di hari kiamat itu sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala nyuruh dia untuk melihat indahnya surga. Idza danau minha, ketika orang-orang ini sudah dekat ke surga, terus Allah kasih kesempatan sedikit menyium baunya surga.
Allah kasih lihat juga ini orang indahnya istana-istana di dalam surga. Dan Allah kasih lihat nih seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga. Tapi apa? Ketika orang ini sudah dekat dari surga, menyium bau surga, Allah kasih tahu tuh keindahan-keindahan surga. Setelah itu bukan Allah suruh masuk surga, malah Allah panggil, udah kalian balik, berpaling kalian dari surga. La nasibalahum, enggak ada jatah buat kalian di dalam surga. Jadi kalau bahasa kita Pak, Allah ini apa sih, ngengen-ngengenin apa tuh, supaya orang ini lebih sakit hati gitu. Sebelum Allah masukkan dia ke dalam neraka, Allah pamerkan dulu keindahan surga, supaya ini orang lebih sakit hatinya ketika nanti Allah masukkan dia ke dalam neraka. Jadi sengaja tuh, sengaja nanti Pak ada orang Islam, dia emang udah ditakdirkan masuk ke dalam neraka gitu. Tapi sebelum Allah masukkan ke dalam neraka, sengaja tuh Allah giring dulu ngelihat surga, indahnya surga bagaimana, baunya surga yang wangi luar biasa, supaya orang ini benar-benar nyesel selama di dunia dia tidak beramal mencari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah Pak, ini Allah bahas surga. Sebenarnya kan begini Pak, kampung kita yang asli itu adalah surga Pak. Jadi mudah-mudahan semua kita pasti masuk ke dalam surga ya Pak, amin. Tapi memang masalahnya ada yang langsung masuk ke surga, ada yang dibersihin dulu di dalam neraka gitu. Ini orang Islam, dia harus masuk dulu ke dalam neraka buat membersihin dosa-dosanya. Tapi buat kita berkeyakinan bahwa memang kita ini insya Allah akan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi Pak, Rasulullah bersabda, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang yang pernah mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah hamba Allah, utusan Allah, wa anna Isa Abdullah, Nabi Isa juga hamba Allah. Setelah itu wa annal jannata haq, dia yakin surga itu ada, wa annan naru haq, dia yakin neraka itu ada Pak. Adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya'a. Orang yang seperti itu nanti Allah perkenankan masuk ke dalam surga dari pintu mana aja, pintu surga yang 9 silahkan dia masuk. Jadi pintu surga dalam beberapa hadis ada 9 ya Pak, ada 9. Jadi yang pertama kita harus yakin Pak, kita udah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, insya Allah kita sudah punya tiket masuk ke dalam surga. Yang kedua, wahdahu la syarikalahu, kita enggak boleh menyekutukan Allah. Kita minta tolongnya kepada Allah. Ada musibah nimpah kita, nimpah keluarga kita, kita yakin musibah itu memang dari Allah. Kita dapat rezeki, kita harus yakin rezeki itu bukan karena usaha kita semata, tapi memang rezeki itu adalah titipan Allah. Nggak boleh, apalagi kita percaya sama dukun Pak ya. Ini Piala Dunia kemarin, ya Allah, orang udah pada stres Pak. Itu waktu apa itu pertandingan apa? Monyet Pak, monyet suruh pilih bendera. Jadi ada monyet nih, monyet dikumpulin, ada bendera, satu bendera negara ini, satu bendera negara ini. Itu monyet suruh pilih tuh. Kira-kira
bendera mana yang diambil. Kalau diambil sama monyet bendera negara ini berarti dia bakal menang. Udah stres tuh. Ini mah musyrik Pak, nggak boleh. Dulu apa Pak? Dulu itu ikan apa tuh? Ikan gitu ya Pak. Ikan suruh milih bendera satu negara. Itu nggak boleh tuh. Kita nggak boleh kayak begitu. Termasuk keyakinan kita bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang Nasrani. Kalau kita memuji Nabi Allah Isa alaihi salam, mengagungkan Nabi Allah Isa alaihi salam, tapi kita tetap yakin bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Nabi Isa itu ya Allah Pak, ini kan bulan Desember nih, biasanya banyak yang bicara tentang keagungan mukjizat Nabi Allah Isa alaihi salam. Kita itu Pak, batal Islam kita, batal iman kita kalau kita tidak mengimani Nabi Allah Isa alaihi salam. Kita harus mengagungkan Nabi Isa seperti kita mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma bedanya begini. Kata Nabi, la tatruni, jangan engkau memuji aku berlebihan, jangan engkau agungkan aku berlebihan. Kama atratin nasara Isa bin Maryam, seperti orang-orang Nasrani mengagungkan Isa putra Maryam. Innama ana abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi, sesungguhnya aku ini adalah hanya hamba Allah dan Rasulnya. Faqulu Abdullah wa rasuluh, maka katakan kepadaku, aku ini hanya hamba Allah dan utusan Allah. Nah kalau orang Nasrani enggak Pak, dia menganggap Nabi Isa itu ibnullah, anak Allah. Nah kita nggak boleh tuh. Seagung-agung apa kita mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hanyalah hamba Allah dan utusan Allah. Nggak ada sedikit pun derajat agung Nabi Muhammad yang ya, jangan nyamain ya, menyentuh keagungan Allah itu enggak. Jadi kalau Pak, nggak boleh tuh. Nabi Muhammad seagung-agung beliau adalah makhluk Allah, gitu Pak. Makanya kalau kita sholawat itu udah dibatasin Pak. Jangan kita minta langsung sama Nabi, biasanya Allahumma sholli wa sallim ala. Ya Allah ya Tuhan kami, tetap kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, Allah mengingatkan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Makanya dengan ayat ini kita harus berani mengatakan orang-orang yang meyakini Nabi Isa sebagai anak Tuhan, mereka adalah orang-orang kafir gitu. Kalau dalam agama Pak, kita sebut orang kafir. Tapi dalam negara kita nyebutnya orang non muslim. Silakan untuk sosial di antar kita sebutnya orang non muslim Pak. Tapi kalau agama kita sebutnya orang kafir. Terus juga begini Pak, Allah menyatakan juga laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang meyakini bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Nah, keyakinan Trinitas, Tuhan satu dari yang tiga, tiga dari yang satu, itu pun dibantah oleh Al-Quran. Ini adalah keyakinan orang-orang kafir. Ini nggak boleh nih. Kita wahdahu la syarikalah, Allah itu
Maha satu, Maha tunggal, enggak ada sekutu bagi Allah. Nah, terus apalagi wa annal jannata haq. Kita harus yakin bahwa surga itu benar-benar ada. Enggak boleh nih kita ragu apa benar surga itu ada, enggak boleh. Harus benar-benar yakin bahwa surga itu benar adanya. Wa annan naru haq. Dan kita pun harus yakin bahwa neraka itu benar adanya, enggak boleh ragu. Nah, kalau keyakinan kita sudah begitu tuh, kita syahadat, kita tidak menyekutukan Allah, meyakini Nabi Isa itu hanya hamba Allah dan utusan Allah, kita yakin surga itu hak, kita yakin neraka itu hak, dijamin sama Nabi, kita diperkenankan adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya'a. Silahkan masuk pintu mana aja dari 8 pintu surga yang Allah sediain. Maka mudah-mudahan Pak, kita semuanya masuk ke dalam surga ya Pak. Amin ya robbal. Nah itu, ini Pak, ada orang Islam tuh sengaja tuh dikasih lihat indahnya surga, dikasih lihat istana-istana surga. Ya Allah Pak, istana surga itu luar biasa. Kalau kita baca bagaimana kita memahami tentang indahnya istana-istana di dalam surga, la haula. Surga itu Pak, nggak bakal kita bisa bayangin dengan otak kita, nggak bakal. Surga itu nggak pernah kita bisa deteksi dengan hati kita, nggak bakal. Karena sifat surga itu mala ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khotoro ala qalbi basar. Mata kita nggak pernah melihat, kuping kita nggak pernah mendengar, hati kita nggak pernah terbetis indahnya surga. Tuh. Makanya istana surga itu luas Pak, luas. Kan saya sering bilang Pak, surga terkecil yang Allah siapkan buat penghuninya itu luasnya 10 kali luas dunia. Itu surga paling kecil. Luas dunia aja kita luar biasa Pak. Kita punya rumah 300 meter, kita bangun semua tingkat Pak, itu udah luasnya luar biasa. Di sorga Pak, paling kecil itu nanti kata Nabi, fa innalakal jannata bi asrati amsalid dunia. Sesungguhnya Allah siapkan untuk kamu satu surga yang luasnya 10 kali luas dunia. Nabi tertawa Pak. Jadi Nabi bilang itu surga yang Allah siapin buat umatnya Nabi yang paling banyak dosanya sedunia. Jadi luasnya itu 10 kali luas dunia. Kata Nabi, wa dzalika adna ahlil jannati manzilatan. Itulah tingkatan surga terkecil yang Allah siapkan untuk penghuninya. Ya Allah, berarti dunia kecil Pak. Jadi paling kecil segitu ya Pak. Apalagi surga Firdaus. La haula wala quwata illa billah. Nah ini Allah kasih lihat tuh istana-istana surga. Kalau kita pengen dapat istana surga Pak, itu banyak amalan-amalannya. Di antara amalannya Pak, kata Nabi, man bana fil ardi masjidan yabtagi bihi wajhallah banallahu lahu baitan mislahu fil jannah. Siapa orang yang ketika di dunia membangun masjid, bangun musolah, bangun tempat ibadah, niatnya hanya karena Allah, maka Allah bangunkan untuknya nanti di akhirat baitan mislahu fil jannah. Allah bangunkan istana sepertinya nanti di dalam sorga. Jadi kalau ada pembangunan masjid Pak, ya kalau kita bisa membangun sendiri alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ya kita bisa membantu semampu kita. Kita Pak bisa ibadah di sini, kita bisa ngaji di sini, karena ada orang yang wakaf tanah, ada orang yang bangun masjid. Yang wakaf tanah umumnya udah pada meninggal dunia. Engkong-engkong kita, orang-orang tua kita,
ada Waji Ahmad bin Haji Idi Pak ya, ada Ngkong Haji Thohir bin Haji Idi yang hidup, ada Baba Seni, Pak Haji Musa masih pada hidup Pak. Ini jasa-jasa beliau Pak itu. Ada tanah wakaf seperti ini. Ada Waji Fi'i ya, yang meninggal Waji Sain. Ini jangan lupa sama jasa-jasa mereka. Termasuk yang bangun, semua kita nih yang pernah menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid ini, mudah-mudahan nanti Allah ganti istana di dalam sorga. Apalagi yang jadi panitia, ya Allah, pusing luar biasa. Guru kita ya Allah, kalau cerita bagaimana suka dukanya membangun masjid ini, la haula wala quwata illa billah. Maka mudah-mudahan Pak jadi amal soleh buat orang-orang tua kita ya Pak, dan amal soleh buat kita juga. Jadi kalau kita bangun masjid di dunia, insya Allah Allah bangunkan kita nanti istana di dalam surga. Terus Pak, setelah dikasih lihat bagaimana istana-istananya, wastan syakuro ihataha, Allah kasih kesempatan buat nyium wanginya bau surga. Bau surga itu Pak, kata Nabi, bisa dicium sejauh 500 tahun perjalanan. Umur kita 60-70 tahun. Kalau kita jalan Pak, sepanjang 500 tahun kita jalan terus tuh. Ya Allah, kira-kira berapa kali dunia itu panjangnya itu. Itu bau surga Pak, bisa kecium sejauh jarak itu. Tuh saking wanginya baunya surga yang Allah siapkan buat kita. Tapi kata Nabi, ada orang-orang Pak yang enggak punya kesempatan nyium bau surga Pak. Jadi walaupun surga bisa dicium dari jauh seperti itu, tapi ada orang yang enggak Allah kasih izin nyium bau surga. Ada orang sombong Pak, ada orang belajar agama niatnya buat nyari dunia, ada orang yang menasabkan dirinya kepada bukan ayahnya, ayah angkat dibuat nasabnya. Ini enggak boleh. Nanti enggak Allah kasih kesempatan nyium bau surga. Ada perempuan yang pakai busana seakan-akan panjang, ini juga Allah enggak kasih kesempatan nyium bau surga Pak. Apalagi yang enggak pakai hijab ya Pak, pakaiannya ketat. Ini perempuan-perempuan yang begitu Pak. Kalau ada keluarga kita begitu, kita ingetin. Ada juga hadis Pak, orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Ini ya walaupun ada ikhtilaf Pak ya, tapi kalau buat hati-hati, kalau bisa jangan. Udah biarin. Uban nggak sih? Uban itu kan nanti jadi cahaya Pak, nanti jadi cahaya di akhirat gitu. Ini uban-uban kita. Kalau uban itu jangan dicabut, jangan dicabut. Dipotong boleh. Jadi kalau ada uban satu gitu tumbuh, kita potong itu nggak apa-apa. Tapi kalau uban kita putih terus kita semir hitam, itu ada hadis ancamannya begitu Pak. Enggak dikasih apa? Enggak dikasih nyium bau surga. Enggak usah, biarin yang udah bau uban, biarin aja. Uban itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga Pak, istri yang menggugat suaminya cerai tanpa alasan. Ini enggak. Termasuk kata Nabi, ada orang yang bunuh orang kafir zimmi, kafir mu'ahad, orang kafir yang enggak ganggu kita, orang kafir yang sudah mengadakan perjanjian damai dengan kita orang Islam. Ini haram hukumnya kita bunuh. Kalau sampai kita bunuh, jangankan masuk surga, baunya aja Pak nggak kecium. Makanya kan kalau kita Islam nggak kenal yang namanya teroris Pak, bom bunuh diri nggak ada. Apalagi yang terjadi sekarang ini Pak ya, ada kantor kepolisian, terus ada bom bunuh diri. Ini udah pasti bukan ajaran Islam. Nah ini bau surga Pak, dikasih lihat dia, dikasih izin buat nyium bau surga yang begitu wanginya. Apalagi Allah pun kasih lihat tentang janji-janji Allah
yang Allah berikan untuk penghuni sorga. Kan begini Pak, di sorga nanti kita ditemenin bidadari gitu Pak. Ada ribuan bidadari, minimal 70 bidadari itu nemenin kita di sorga Pak. Tidurnya di atas ranjang-ranjang terbuat dari emas, intan, permata. Tembok-tembok istana yang Allah siapkan di surga Pak itu, temboknya dari emas, dari perak Pak. Minumannya gelas-gelas kita nggak ada gelasnya dari emas Pak. Itu digambarkan tuh dalam Al-Quran bagaimana indahnya surga. Di dalam surga Pak, nanti kita dikasih sungai, masing-masing punya sungai. Contoh ntar sungainya ada tuh, Mang Sari punya sungai sendiri Mang, di sono ya, amin ya Mang ya. Punya sungai sendiri, Mang Haji Muri punya sungai sendiri, punya laut sendiri. Kan 10 kali luas dunia minimal. Itu sungai, jelas Pak. Dalam Al-Quran itu surat Muhammad ayat 15, masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Surga yang dijanjikan untuk orang bertakwa itu apa? Fiha, di dalamnya itu anharun min ma'in ghairi asin. Ada sungai-sungai yang airnya selalu jernih, nggak pernah butek. Sungai itu selalu jernih, bersih. Kalau sekarang kan ada air mineral Pak tuh, berbagai macam merek. Air mineral yang sekarang itu udah saringan Pak. Nanti di sorga Allah siapin satu sungai yang airnya jernih, nggak pernah butek. Diminum luar biasa rasanya. Apalagi wa anharun min labanin lam yataghayyar tu'muh. Ada sungai isinya Pak, isinya susu lam yataghayyar tu'muh, yang rasanya nggak pernah berubah. Kalau susu di dunia Pak, kita seduh pertama waktu anget itu enak tuh, rasanya manis. Coba dah 1 hari kita simpen, basi Pak, udah berubah rasanya. Jelas tuh Pak, di sorga mah nanti ya Allah, sorganya itu sungai-sungai kita Pak, ada yang isinya susu, ya Allah, nggak kebayang Pak, nggak kebayang itu bagaimana indahnya. Itu sungai isinya susu lam yataghayyar ta'mu, nggak pernah basi, nggak pernah berubah rasanya. Jangan dianggaplah kalau nanti isinya susu bertahun-tahun basi dong, enggak. Makanya Allah jelasin secara detail Pak. Apalagi wa anharun min khamril ladzati lisyaribin. Ada juga sungai yang isinya khamar Pak, ladzati lisyaribin, yang rasanya lezat, buat diminum itu enak, nggak memabukkan. Kalau di sini kita nggak berani nyentuh karena haram hukumnya. Di sana Allah siapin yang namanya surga, kita minta apa aja Allah kasih di surga. Makanya ya Allah, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga Pak ya. Wa anharu min asalin musaffa. Di sana juga ada surga yang isinya madu murni. La haula. Kalau sekarang kita di dunia ini nyari madu murni susah Pak. Kalau pengen punya madu murni ya harus ternak lebahnya dulu. Di sorga kagak Pak, bukan seember 2 ember, Bapak punya sungainya itu isinya madu murni. La haula wala quwata illa billah. Walahum fiha min kulli tsamarat. Di dalam surga juga Allah siapin deh buat kita buah-buahan. Kalau di dunia kita senang duren Pak, di sana ada nanti duren surga Pak. Kalau di dunia kita nanam duren lama tumbuhnya, di surga mah ya Allah, itu pohon duren nyamperin sendiri Pak. Kalau kita mau petik, itu daunnya Pak, rantingnya, batangnya yang deketin kita. Ada buah digambarkan sama Nabi, akarnya itu di atas, daunnya di bawah. Saking indah luar biasa. Makanya keindahan surga ini sengaja Pak dikasih lihat sama Allah buat orang-orang ini. Setelah indahnya surga dikasih lihat, bukan disuruh masuk, langsung disuruh pergi Pak. Tempat kamu bukan di sini. Tempat kamu di mana? Di neraka. Nah, karena dia Allah masukkan ke neraka, apa kata dia? Ya Rabbana, wahai Tuhan kami,
"Lau adkhaltana an-nar qabla an turina ma araitana min sawabi ma a'dadtahu li auliyaik." Ya Allah, kalau emang indahnya surga model begitu, lebih baik nggak usah kasih lihat sama saya. Kami nggak usah dikasih lihat surga, masukkan aja langsung ke neraka. Karena ketika dia ngeliat surga makin sakit hatinya. Kalau tahu indahnya surga kayak begitu, ya Allah, nggak usah kasih kesempatan kami buat lihat surga, nggak usah, masukkan aja langsung ke dalam neraka. Kalau memang kami ditakdirkan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena saking nyeselnya orang ini. Nah, apa dosanya sehingga dipermainkan oleh Allah seperti itu? Nah, ini bahasannya, Pak. Yang pertama, nih, dosa yang dia lakukan. Idza khalautum baraztumuni bil adhaim wa idza laqitumun nas laqitumuhum mukhbitin. Kamu itu waktu di dunia kalau lagi sendirian, kalau lagi sunyi, enggak ada orang, baraztumuni bil adhaim, kamu itu sering berbuat dosa besar di hadapanku. Kalau lagi sendirian kita ngerasa Allah enggak ada, Pak. Ini perbuatan yang bikin Allah kesel tuh. Wa idza laqitumun nas laqitumuhum mukhbitin. Tapi kalau udah bareng-bareng seolah-olah kamu mukhbitin, orang khusyuk, mutawadiin, orang rendah hati. Jangan. Allah kesel tuh kalau kita begitu, Pak. Jadi mau ada orang, mau nggak ada orang, kita takut sama Allah. Belajar kan kajian kita ini kajian hati, Pak. Hati kita ini takut sama Allah kapan dan dimanapun. Makanya bahasa Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah di mana aja. Jangan di masjid kita takut tapi di luar masjid, ya Allah, jangan. Nah, kalau kita masih punya tabiat kayak begitu, nanti tuh dibikin sakit hati sama Allah di akhirat. Mudah-mudahan ya, Pak, mudah-mudahan kita bisa merasakan hadirnya Allah dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, Pak, turauna nasa bi amalikum khilafa ma tantawi alaihi qulubukum. Kamu itu kalau beramal pamer sama orang, khilafa ma tantawi alaihi qulubukum, enggak sejalan dengan apa yang ada di dalam hati kalian. Jadi kalau beramal pengen dilihat orang, pengen dinilai orang. Sholat tapi hatinya enggak sholat, puasa tapi hatinya enggak puasa. Ketika beramal hatinya enggak beramal, pengen dilihat orang. Makanya selalu kita diingatkan, idra qalbaka baitullah, hatimu itu rumah Allah. Jadi kalau hati kita rumah Allah, selalu Allah bersemayam di hati kita. Artinya kita harus berusaha belajar bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalau kita beramal soleh nggak usah pakai ria. Status-status yang bisa ngilangin amal dan pahala kita jangan ilangin. Kalau buat status yang kira-kira kebaikan, boleh kita ungkapkan kebaikan guru-guru kita, orang lain, jangan kebaikan kita. Lalu apalagi dosanya? Hibtumun nas walam tuhabuni. Kamu itu suka menganggap orang hebat tapi lupa menganggap Allah hebat. Kita itu, Pak, ada pemain bola, wah Allah, kita berlebihan, hebat luar biasa, jago luar biasa. Ada orang cerdas, kita sampai lupa sama Allah. Itu orang hebat amat ya, itu orang unik amat ya. Jangan, Pak. Kalau orang kaya gitu, Pak, kita sampai terledor dengan kekayaannya, kita sampai silok dengan kekayaan, jangan. Nah, kalau kita masih begitu nggak boleh tuh. Kalau ada orang cerdas, ya emang Allah titipkan ilmu sama dia, gitu. Kalau ada orang kaya raya, ya emang Allah titipkan harta sama dia. Ada orang kuat, hebat, luar biasa, ya emang Allah titipkan kelebihan sama dia. Nggak usah silau sama kehebatan manusia. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajlaltumun nas walam tajulluni. Engkau agungkan manusia tapi engkau lupa mengagungkan aku.
Kita suka ngagungin orang sampai lupa sama Allah. Jilat Pak, jilat sama orang, jangan. Atau kita punya bos, gara-gara bos kita kebuatan takut sama dia, akhirnya perintah Allah kita tinggalkan, atau larangan Allah kita kerjain. Sekarang yang lagi rame kan Pak, itu ada jenderal nyuruh anak buahnya bunuh orang. Ini saking takutnya sama manusia sampai lupa sama Allah Pak. Udah jelas membunuh haram hukumnya, dikutuk sama Allah, dia kerjain. Kenapa? Karena dia dengerin orang. Nggak boleh kita begitu. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Nggak boleh kita taat sama seseorang kalau ketaatan kita itu bisa membuat kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kepada orang tua Pak. Nggak boleh. Jangan gara-gara kita terlalu takut atasan kita, mengagungkan orang lain sampai kita lupa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taraktum linnas wa lam tatruku ilayya. Kita tinggalkan sesuatu bukan karena Allah. Kita enggak mencuri karena takut sama orang, enggak boleh Pak. Kita enggak mencuri karena memang Allah larang kita mencuri. Kita takut gibahin orang karena memang Allah larang gibahin orang, bukan karena takut jatuh martabat kita di hadapan orang, begitu Pak. Apalagi, nah ini Pak, perbuatan-perbuatan ini yang menjadikan Allah murka kepada kita, maka kata Allah, fal yauma udhiqukum alima iqabi, maka pada hari ini rasain pedihnya siksaanku, kata Allah. Ma haramtukum, dan aku haramkan kepada kalian min jazili sawabi, dapat agungnya balasanku. Tuh, kalau kita kayak tadi tuh Pak, kalau lagi sendirian, kalau lagi sunyi, berani banget berbuat dosa di hadapan Allah. Kalau lagi bareng-bareng seolah-olah kita orang bersih, jangan. Atau kalau niat orang punya kelebihan, kita agungin sampai berlebihan sehingga kita lupa kepada Allah. Dengan kita tinggalkan ini semua Pak, insya Allah Allah jaga hati kita. Kalau Allah udah jaga hati kita, insya Allah Allah bakal masukin kita ke dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Jadi kita bukan dipengen-pengenin doang tentang indahnya surga. Nggak apa-apa Allah kasih cium bau surga, istana surga, keindahan-keindahan surga, tapi Allah izinkan kita juga masuk ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Jadi intinya itu Pak, intinya kita kudu ikhlas. Kita jaga amal kita ini benar-benar lillahi ta'ala. Kita jaga hati kita semuanya, kapan dan dimanapun kita berusaha ada Allah di situ. Maka mudah-mudahan dah dengan kajian-kajian seperti ini kita makin bisa menata hati kita. Kita bukan lagi melihat orang karena apa kita melakukan ini, bukan karena manusia, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis sambil menunggu datang waktu Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.